Begitu Bustami ditunjuk sebagai penjabat Gubernur Aceh oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Ahmad Marzuki, banyak pihak atau mayoritas rakyat di Aceh menanti adanya perbaikan dan gebrakan dari Bustami. Sehingga terkesan memang benar-benar Bustami sebagai pencuci piring kotor yang ditinggalkan Nova Iriansah dan Ahmad Marzuki. Bersamaan dengan itu, muncullah sejumlah harapan baru kepada Bustami. Suka atau tidak suka, Bustami memang harus bekerja keras, mengejar waktu untuk mensukseskan PON yang akan dihelat pada September 2024 serta Pilkada serentak pada November 2024. Tentu saja ini semua menjadi catatan penting sebab baik Nova Iriansah maupun Ahmad Marzuki tidak memiliki relasi dan komunikasi yang baik dengan wakil rakyat di gedung DPR Aceh. Ya, dalam istilah saya, sangat-sangatlah buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, semoga Anda masih selalu sehat walafiat, sukses dalam menjalankan tugas dan kegiatan sehari-hari. Hari ini kita masih dalam suasana bulan suci Ramadan, menjelang masa-masa akhir atau 10 hari terakhir di bulan penuh ampunan dan berkah ini. Sahabat Titik Balik, walaupun demikian, saya akan coba mengulas sedikit terkait masalah sosok kepemimpinan PJ Gubernur Aceh yang menurut saya masih pantas dan wajar untuk kita bicarakan atau berharap banyak dari sosok seorang Bustami. Pendapat saya begini, andai mantan Gubernur Aceh Nova Iriansah dan Ahmad Marzuki, mantan penjabat Gubernur Aceh, bisa saja mengira atau tidak mengira mantan seterunya yaitu Bustami Hamzah kini menjadi setara atau duduk di kursi yang sama sebagai orang nomor 1 Aceh. Walau memang ada kasus bahwa jabatan-jabatan tersebut tidaklah gratis, termasuk apa yang pernah diraih oleh Ahmad Marzuki. Tapi inilah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak mungkin dan mustahil menjadi mungkin dan nyata di mata Sang Pencipta. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Memang bukan rahasia umum jika sebelumnya Bustami Hamzah memang sempat berselisih dengan Nova Iriansah, terutama di paruh akhir kepemimpinan putra berdarah Gayo ini sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022. Persis setelah Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena kasus korupsi ketika itu. Nah, Bustami akhirnya mengundurkan diri dari jabatan sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh di era Gubernur Nova Iriansah. Disebut-sebut keputusan ini diambil Bustami tak lepas dari tekanan dan ambisi Nova bersama sohib-sohibnya untuk meraup dan menguasai dana anggaran pendapatan dan belanja Aceh dengan label apendik. Saat itu Bustami benar-benar merasa dikorbankan bila tak elok dikata telah dijadikan tumbal oleh Nova. Bukannya reda, Bustami juga berbeda arah dengan kepemimpinan Ahmad Marzuki, penjabat Gubernur Aceh yang ditunjuk Jakarta untuk menggantikan kursi Nova Iriansah sejak Juli 2022 hingga Maret 2024 lalu, awal Maret 2024 lalu. Nah, akibatnya walau Bustami duduk di kursi Sekda Aceh, tapi nyaris tak difungsikan, bahkan 3 kali diusulkan untuk diganti oleh Ahmad Marzuki, tapi selalu gagal. Sebaliknya, di bawah kepemimpinan Nova Iriansah dan Ahmad Marzuki, pembangunan Aceh ternyata memang tidak banyak bergerak dan berubah jika tak elok disebut stagnan
dan autopilot. Kalaupun ada perhatian dan keberpihakan Nova Iriansyah misalnya, itu lebih dilakukan kepada proyek-proyek yang berasal dari anggaran pendapatan belanja Aceh. Sementara proyek-proyek strategis nasional yang anggarannya dari pusat dan nyaris tidak bisa dia cengkram, dia abaikan begitu saja. Alias tidak ada perhatian yang lebih ekstra. Beberapa contoh misalnya persoalan pembangunan irigasi Krungkerto yang hari ini juga masih terjadi masalah. Kemudian pembebasan lahan atau areal untuk pembangunan jalan tol. Jadi beberapa proyek strategis nasional yang sumber anggarannya dari pusat terkesan memang tak begitu dilirik oleh Nova. Tapi sebaliknya jika dana APBA, Nova kabarnya berada di garda terdepan. Ya misalnya soal proyek jalan, soal pengadaan kapal cepat dan lain-lain yang memang sempat beberapa waktu lalu dilirik oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Walau sekarang terkesan sudah masuk angin atau rendah kembali. Nah, saya coba sedikit fokus lah. Jangan ditanya pada soal penyelesaian konflik lahan untuk pembangunan jalan tol seperti yang saya katakan tadi. Jalan tol Sibanceh. Di tangan Nova Iriansyah dan Ahmad Marzuki memang nasibnya setali tiga uang. Tidak ada perkembangan yang berarti. Sehingga hari ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi Bustami untuk menyelesaikannya. Bersama Ahmad Marzuki, Bustami juga ikut tersandra. Lihat saja, walau posisi dan jabatannya mentereng ya sebagai Sekda Aceh, tapi di paruh akhir kepemimpinannya, Ahmad Marzuki juga terus berusaha untuk mengamputasi Bustami. Bayangkan, walau kursi komisaris Bank Aceh Syariah telah diraih Bustami, tapi hingga Ahmad Marzuki angkat kaki dari Aceh, belum juga dilantik atau dikukuhkan. Itulah sebabnya begitu Bustami ditunjuk sebagai penjabat Gubernur Aceh oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Ahmad Marzuki, banyak pihak atau mayoritas rakyat di Aceh menanti adanya perbaikan dan gebrakan dari Bustami. Sehingga terkesan memang benar-benar Bustami sebagai pencuci piring kotor yang ditinggalkan Nova Iriansyah dan Ahmad Marzuki. Bersamaan dengan itu, muncullah sejumlah harapan baru kepada Bustami. Suka atau tidak suka, Bustami memang harus bekerja keras, mengejar waktu untuk mensukseskan PON yang akan dihelat pada September 2024 serta Pilkada serentak pada November 2024. Bustami juga harus sudah bergerak cepat menyelesaikan masalah pembebasan lahan jalan tol Sibanceh yang sempat terkatung-katung sekian lama dengan warga, termasuk merawat harmoni dengan anggota dan pimpinan DPR Aceh periode 2019-2014. Khusus untuk jalan tol, tentu ini butuh perhatian ekstra karena di paruh akhir kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita berharap dengan terpilihnya Prabowo, pembangunan jalan tol itu katakanlah jika ada yang tidak selesai dapat diselesaikan dengan sempurna. Terus tentu saja ini semua menjadi catatan penting. Sebab baik Nova Iriansyah maupun Ahmad Marzuki tidak memiliki relasi dan komunikasi yang baik dengan wakil rakyat di gedung DPR Aceh. Ya, dalam istilah saya, sangat-sangatlah buruk. Untuk itu semua kita berharap agar Bustami benar-benar fokus dan tidak terjebak pada kepentingan sesaat. Baik kepentingan pribadinya maupun atas bisikan dan dorongan serta syahwat orang-orang yang ada di sampingnya. Maklum sajalah perangai seperti ini memang sering dan selalu terjadi pada setiap periode kekuasaan. Tidak di pusat, tidak juga di daerah maupun kabupaten dan kota. Hanya berganti orang atau aktor saja. Tapi skenario dan peranannya atau perannya tetap saja dimainkan oleh orang-orang yang sama. Sebagai manusia, Bustami juga punya perasaan atas berbagai perlakuan yang dia terima. Baik dari atasan seperti Gubernur Nova Iriansyah maupun pejabat Gubernur Ahmad Marzuki maupun dari anak buahnya. Bayangkan, tidak sedikit kepala SKPA atau kepala dinas dan
badan usaha milik daerah yang enggan bertemu dengan dia. Ini terjadi saat konflik antara dia dengan Nova Iriansyah maupun dengan Ahmad Marzuki semakin memuncak. Mereka berdalih dilarang oleh gubernur untuk bertemu dengan Bustami. Tapi menjadikan pengalaman pahit tadi sebagai amunisi untuk mengeksekusi pejabat SKPA atau BUMD tentu tidaklah elok. Karena publik kemudian akan bertanya dan membanding-bandingkan. Kalaulah sikap dalam tanda petik dendam itu juga digunakan oleh Bustami, lantas apa bedanya Nova Iriansyah dan Ahmad Marzuki dengan Bustami? Sebab kini Bustami toh juga sudah menjadi pejabat gubernur Aceh. Walau waktunya tidak panjang. Dia hanya menjadi seorang pejabat gubernur dengan masa tugas, ya 1 tahun. Atau hingga Maret 2025 mendatang. Selebihnya, Aceh akan dipimpin gubernur dan wakil gubernur definitif produk dari kontestasi Pilkada November 2024 mendatang. Misi ini tentu saja tidaklah sulit dilakukan Bustami karena dia memang sangat berpengalaman dalam jajaran birokrasi, khususnya dalam tata kelola keuangan. Makanya tidaklah fair jika semua masalah disandarkan pada pundak Bustami. Sebagai manusia biasa, sekali lagi dia juga punya kelemahan. Jika sukses, maka ada tinta emas yang telah diukir oleh Bustami. Tapi jika gagal, tentu rakyat Aceh juga menilai dan mencatat bahwa Bustami ternyata sama saja dengan Nova dan Ahmad Marzuki. Inilah pertaruhan Bustami untuk tanah kelahirannya, Aceh. Kita berharap Bustami dapat bekerja keras, bekerja ikhlas tanpa pamrih untuk meraih hasil maksimal. Ini tentu saja sesuai dengan apa yang disampaikan Bustami pada berbagai kesempatan. Mudah-mudahan, semoga saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.